Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu adat Melayu di Kota Bengkulu bersama dengan Pak Junai sebagai Ketua Adat. Pak Junai, tadi Pak Junai sudah cerita ya kalau misalnya adat Melayu itu dalam pernikahan ada dua ya Pak ya. Boleh dijelaskan kembali Bapak? Jadi begini, yang pertama itu namanya adat malim-malim. Jadi adat malim-malim itu adalah adat pernikahan milik orang kebanyakan. Orang kebanyakan. Di dalam posisi adat malim-malim itu ada namanya berzikir serapa lanang. Jadi biasanya kan untuk merayakan ataupun menghibur ataupun menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya ada acara pernikahan itu diadakan berzikir serapa lanang. Jadi seperti itu. Adat malim-malim itu tetap diadakan prosesi yang namanya malam berasan adat bimbang. Jadi sebelum melaksanakan pra pernikahan ada namanya mengantek piti antaran adat. Jadi uang antaran adat itu diantar secara adat. Nah, ini satu permasalahan yang terjadi. Terkadang masyarakat tidak mau memakai uang secara mengantar piti secara adat itu. Kenapa Pak? Nah, jadi ada anggapan, mungkin tidak tahu gitu, generasi sebelum saya dulu kan itu ada banyak uang-uang potongan. Jadi piti itu dipotong-potong segala macam. Misalnya kalau antaran 10 juta lah dipotong 5% itu atau 10%. Untuk apa tuh? Ya kebanyakan ya zaman itu saya kurang paham. Tidak, maksud saya itu anggapan masyarakat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dulu juga pernah trik, misalnya antarannya 20 juta, kelak itu dibahasukan 15 juta belanja dapur bantuan, 5 juta antaran. Nah, sebenarnya tidak ada bagus yang seperti itu. Makanya pada saat zaman saya jadi ketua adat, ada aturan di dalam adat itu apabila ngantar uang antaran adat itu ada potongan 2,5% sampai 5%. Nah, pada saat saya jadi ketua adat itu saya hapus. Kenapa saya hapus? Supaya masyarakat tidak lagi pakai adat. Jadi pertama saya jadi ketua adat Kelurahan Berkas, saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya uang antaran adat saya hapus. Jadi silakan masyarakat adik sanak segalanya melaksanakan atau memakai lagi piti antaran secara adat. Tapi sebelumnya memang karena kurang peminatnya ya ada potongan itu. Ada bisa jadi ada potongan itu. Kedua mungkin dianggap susah atau ribet apa bahasa kini itu kan. Padahal tidak seperti itu. Ngapa saya katakanlah berkere tidak pakai piti antaran adat itu jelas. Artinya jelas uang yang diantar itu baik yang mengantar dan yang menerima uang itu jelas semua. Karena ada sanksi-sanksi di situ. Kalau seandainya kelak udah diantek piti antaran itu ada pembatalan dari pihak lanang, pihak lelaki, maka piti hilang. Kalau ada pembatalan dari pihak perempuan, piti dibalikkan 2 kali lipat. Jadi ada unsur-unsur yang saling menjaga di dalam sesudah pasca antar piti antaran tadi. Jadi kedua pihak saling jago supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah tuh ada bagusnya seperti itu. Jelas kalau sampai kelak ada pun yang bermasalah ada duduk tegaknya itu seperti mana. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu diadakan lagi prosesi malam berasan adat. Malam berasan adat bimbang. Jadi malam berasan itu, nah disitulah dinampakkan yang seperti saya jelaskan awal tadi, adanya unsur raja penghulu itu, unsur tungku 3 sejarangan 3 tali sepilinan. Di malam berasan adat bimbang itu ketiga unsur itu muncul. Hadir ketiganya. Jadi duduklah mereka bertiga di dalam satu majelis, terus ditengahkan tempat siri. Tempat siri itu lambang adat. Siri Cerano itu lambang adat. Itulah lambang adat kita Bengkulu. Nah, kelak wakil sepokok rumah pada saat malam berasan itu membawa tempat siri tadi. Menghadap kepada Raja Penghulu menyampaikan bahwasanya kami tidak melakukan malam berasan adat bimbang. Dengan bahasa-bahasa adat. Dengan bahasa-bahasa adat. Itu termasuk pantun-pantun juga nggak? Iya, dengan bahasa adat. Seperti contohnya sepokok umat itu nyampaikan kami duduk di siko, saya duduk di siko sebagai utus sepokok umat yang mana nak mengangkat kerja ke berek
terasa bagi kami, berdebar rasa di dado, cemai dak terkira, bebenung pagi bebenung petang, kalau malam menjadi buah pikiran segala macam, dengan berbahasa-bahasa adat dan meminta tolong kepada Raja Bengkulu dan seluruh masyarakat yang hadir, masyarakat adat pada saat malam itu, yaitu untuk membantu di rumah yang tak diangkat kerja tadi. Nah, kelak unsur pemerintahan juga menyampaikan bahwasanya dikasih pakai lah atau dikasih izin lah untuk melaksanakan keramian di tempat tersebut. Nah, sudah itu kelak baru ketua adat menyampaikan bahwasanya adat tu dibentuklah kepanitiaan, terus ketua adat juga berpesan, pesan-pesan adat banyak di situ. Kelak misalnya kalau ke bukit sama kita daki dalam mengangkat kerja iko, kalau ke bukit sama kita daki, keluar sama kita turun ni, terbenam sama kita selami. Suka duka bersama. Nah, hilang sama kita cari genti, ringan sama dijinjing, break sama dipikul. Pokoknya dengan bahasa-bahasa adat yang santun, dengan petiti adat. Nah, terakhir pada saat landak selesai berasan, ketua adat tu menyampaikan kepada penghulu sara, tolong kelak acara iko dari antak ngut selesai berjalan elok, tolonglah dibacakan doa. Sampai ada pantun anak gajah dulu palik mati ditembak ducung gala. Karena kerja kita kerja yang baik, semoga selalu diridha Allah. Pokoknya baca doa. Nah, di malam berasan itulah nampak bahwasanya unsur Raja Penghulu itu muncul. Itu di malam berasan. Setelah itu kelak udah dibentuk galau ada yang namanya ketua kerja, ketua samba, ketua juada, tukang jenang, tukang panggil. Kalau bahasa kita ketua apa? Rapat panitia lah ya. Rapat panitia. Ya. Nah, tapi ini kan tapi kau kan dipakaikan dengan bahasa adat. Ya, mestinya ketua jenang kan. Apa itu jenang? Pasti orang nanya kan. Untuk generasi milenial ini kan tak tahu jenang. Jenang itu tukang ngedangkan makanan. Terus ada tukang panggil. Bahasa Melayu ya? Bahasa Melayu. Ada namanya tukang panggil. Oh, siapa tukang panggil? Tahunya kan orang undang tidak. Jadi undangan itu didatangi. Tidak memakai undangan seperti tidak pakai kertas, tidak pakai kertas lah. Berupa ucapan. Nah, ucapan, tolong datang ke rumah kami, tolong datang ke rumah si Anu lah, nak ngangkat kerja bla 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 segala macam. Nah, terus ada tukang juada, tukang sambal. Tukang juada, tukang sambal itu jelas di dapur ibu-ibu kan. Jadi memang di dalam adat Melayu itu adanya unsur gotong royong dan kerjasama yang baik itu muncul. Karena kelak tukang jenang mintanya kepada tukang juada. Dia bayinya ke dapur apa-apa gulai segala macam lah, itu dijenangkan keluar segala macam kan. Nah, itu dibentuk. Nah, akhirnya timbul kelak ke arah puncaknya itu akad nikah. Seperti apa akad nikah Melayu Bengkulu itu? Akad nikah Melayu Bengkulu itu yang pastinya dibentuk satu majelis. Artinya prosesinya itu dilaksanakan duduk berselo. Duduk berselo di tikar di dalam suatu ruangan, ditengahkanlah tempat siri yang seperti saya sampaikan di awal tadi, itu yang penting. Terus di dalam majelis itu harus berkain dan bersongkok. Harus berkain dan bersongkok kan. Jadi tidak celana panjang, berkain, duduk di dalam segalanya. Kelak kelompok pengantin lanang datang, pengantin pria tadi. Nah, pengantin pria itu harus memakai adat Melayu Kota Bengkulu. Seperti apa adatnya? Pakai baju jas hitam, pakai baju putih di dalam, pakai detar, pakai kain penuh, tidak boleh kain setengah tiang. Baju jasnya harus hitam, tidak boleh jas putih, tidak boleh. Iya, jas abu sedangkan yang lagi sekarang. Jadi diapit oleh dua orang ulu balang, dua orang ulu balang. Ini seperti yang Bapak yang pakai gini, nah cuma pakai detar kan, pakai detar merah lambang rajo-rajo, itu diapit kayak dua orang ulu balang. Tandonya yang dibawa itu bukan orang sembarangan. Nah, jadi kelak baru masuk ke dalam majelis adat. Nah, dilaksanakanlah sebelum akad nikah prosesi bertata petiti adat itu penting. Itulah mencerminkan adat Melayu Bengkulu, bertata petiti adat tadi. Petiti adat itu ya pantun-pantun tadi, talibun segala macam. Nah, disitulah kita harus menengok piawainya seorang ketua adat. Nah, terus sudah petiti adat dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Akad nikah. Itu kalau untuk yang adat malim-malim, adat orang kebanyakan. Dan itu tidak memberatkan, maksudnya sampai tidak memberatkan. Berbeda dengan rajo-rajo ya? Nah, kelak baru ada pakaian adat rajo. Nah, yang saya inginkan kepada orang-orang yang datang ke Bengkulu, orang dari luar yang berdomisili di Bengkulu, yang kita minta, saya dari adat, dari BMA, cuma prosesi akad nikah. Cara akad nikah tolong pakai prosesi adat Melayu Kota Bengkulu. Karena seperti itu, pesan leluhur kita dulu katanya, di mana bumi dipijak, tentu di situ langit dijunjung. Di mana tembilang dicacak, di situ pula tanah digali. Di mana negeri kita diami, kita tinggali, adat negeri tersebut harus dipatuhi. Nah, yang kita minta dari orang BMA itu, adat yang dipatuhi itu cuma posisi akad nikah.
Andai misal ada orang dari suku Jawa atau Iya, suku iya. Minang atau Palembang. Ingin pakai adat Melayu misalnya ya. seperti itu. Nah, dia nikah di Bengkulu, tolong pakai adat prosesi ijab kabulnya aja pernikahannya. Nah, kelak prosesinya silakan, nggak pakai adat Jawa, iya, kita tidak boleh melarang. Ah. Ketua adat setempat tidak boleh melarang. Nah itu. Oke, Pak Junai, kita akan jeda dulu nih Pak Siap. Junai. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu adat Melayu di Kota Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.